Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat terus ya dan tetap semangat menjalankan aktivitas di masa pandemi ini. Nah, minggu lalu kita sudah membahas secara singkat mengenai ITP, yaitu Inventory Tugas Perkembangan, dan hari ini kita akan membahas hasil tes ITP. Sebelum membahas hasil ITP, Ibu akan mengingatkan kembali tentang ITP itu apa. ITP ini merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dari siswa, khususnya pada jenjang SD, SMP, SMA atau SMK, dan perguruan tinggi. Di dalam ITP ada 11 aspek perkembangan yang diukur. Nah, yang pertama yaitu landasan hidup religius, yang kedua ada landasan perilaku etis, yang ketiga ada kematangan emosional, yang keempat ada kematangan intelektual, yang kelima ada kesadaran tanggung jawab, dan yang keenam ada peran sosial sebagai pria atau wanita, dan ketujuh, penerimaan diri dan pengembangannya. Kedelapan, ada kemandirian perilaku ekonomis. 9, wawasan dan persiapan karir. 10, kematangan hubungan dengan teman sebaya. Dan yang terakhir ada 11, persiapan diri untuk pernikahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas hasil ITP per kelompok dari kelas 10 OTKP 2. Nah, ada grafik kelompok ya, anak-anak sekalian bisa dilihat dari grafiknya. Garis yang warna kuning merupakan rata-rata tingkat perkembangan aspek, dan yang garis berwarna hijau yaitu tingkat perkembangan per aspek. Dapat dilihat di keterangan, rata-rata konsistensi 6,44/11. Nah, rata-rata TP-nya tingkat perkembangannya yaitu 6,08, simpangan baku 0,14, koefisien variasi 3,44%. Nah, berikutnya ada detail skor setiap aspek perkembangan. Kan ada 11 aspek perkembangan. Nah, Ibu bacakan satu persatu ya. Yang pertama, landasan hidup religius yaitu 5,96, itu di bawah rata-rata. Yang kedua ada landasan perilaku etis 6,15, di atas rata-rata. Yang ketiga ada kematangan emosional 5,80, di bawah rata-rata. Yang keempat kematangan intelektual 6,01, di bawah rata-rata. Ada kesadaran tanggung jawab 6,03, di bawah rata-rata. Yang keenam ada peran sosial sebagai pria atau wanita 6,34, di atas rata-rata. Nomor 7, penerimaan diri dan pengembangannya 6,10, di atas rata-rata. Nomor 8, ada kemandirian perilaku ekonomi 6,15, di atas rata-rata. Yang ke-9, ada wawasan dan persiapan karir 6,10, di atas rata-rata. Dan ke-10, ada kematangan hubungan dengan teman sebaya 6,19, di atas rata-rata. Dan yang terakhir, ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga 6,075, di bawah rata-rata. Berdasarkan skor dari 11 aspek yang sudah terhitung, ada 3 aspek terendah di kelas 10 OTKP 2, yaitu yang pertama ada kematangan emosional 5,80, landasan hidup religius 5,96, dan persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga 6,075. Nah, 3 aspek terendah yaitu yang pertama ada kematangan emosional, yaitu masih kurangnya akan kematangan emosionalnya, kurang dalam menjaga stabilitas emosi, mudah cemas, dan sulit untuk mengemukakan pendapat. Nah, berikutnya ada landasan hidup religius, yaitu masih kurangnya akan landasan hidup religius, kurang dalam belajar agama, masih kurangnya keimanan dan mengikuti aktivitas beragama, serta kurang dalam beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, yaitu masih kurangnya akan persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, kurangnya akan kesiapan untuk menikah, membangun keluarga, dan masih kurang tepat dalam memilih pasangan hidup.
Nah, selanjutnya ada 3 aspek tertinggi. Maaf untuk penulisannya, ada yang salah. Nah, yang pertama ada peran sosial sebagai pria atau wanita, yaitu kelompok yang sudah memasuki tahap ini sudah dapat membedakan peran sosial antara pria dan wanita, menyesuaikan tingkah laku dan kegiatan sesuai jenis kelamin. Berikutnya ada kematangan hubungan dengan teman sebaya, yaitu kelompok yang sudah memasuki tahap ini sudah dapat memahami tingkah laku orang lain, mampu berempati dan bekerja sama. Dan yang terakhir ada landasan perilaku etis. Kelompok sudah memasuki tahap ini sudah dapat berperilaku sesuai dengan etika seperti sikap dan sopan santun terhadap orang lain. Sudah adanya kesadaran untuk tertib dan patuh, dan dapat memiliki sikap yang jujur. Nah, berikutnya ada contoh hasil tes ITP per individu. Nah, contoh hasil ITP per individu, kita mengambil sampel dari D. Di sini rata-rata konsistensinya ada 8/11, rata-rata TP-nya, tingkat perkembangan individunya, 4,91, rata-rata TP tingkat perkembangan kelompoknya 6,7. Nah, selanjutnya ada detail skor setiap aspek perkembangan. Yang pertama ada landasan hidup religius 6,364, yaitu di atas rata-rata. Yang kedua ada landasan perilaku etis 6,75, di atas rata-rata. Yang ketiga ada kematangan emosional 5,75, di atas rata-rata. Yang keempat ada kematangan intelektual 7, di atas rata-rata. Yang kelima ada kesadaran tanggung jawab 5,75. Yang keenam ada peranan sosial sebagai pria atau wanita 7,25, di atas rata-rata. Yang ketujuh ada penerimaan diri dan pengembangannya 6,5, di atas rata-rata. Yang kedelapan ada kemandirian perilaku ekonomi yaitu 6, di atas rata-rata. Yang kesembilan ada wawasan dan persiapan karir 6, yaitu di atas rata-rata. Yang kesepuluh ada kematangan hubungan dengan teman sebaya ada 6, di atas rata-rata. Dan yang terakhir ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga 6,364, di atas rata-rata. Nah, dapat dilihat yang warna merah itu individu dan yang warna hijau itu kelompok. Dan yang warna biru garis yaitu rata-rata individu dan yang warna kuning rata-rata kelompok. Nah, berdasarkan skor dari 11 aspek yang sudah terhitung, yaitu ada 3 aspek terendah. Yang pertama ada kematangan emosional, yang kedua ada kesadaran tanggung jawab, dan yang terakhir wawasan dan persiapan karir. Nah, berikutnya ada 3 aspek terendah. Yang pertama ada kematangan emosional. Skornya itu 5,75, yaitu masih kurangnya akan kematangan emosional, kurang dalam menjaga stabilitasi emosi, dan mudah cemas, sulit untuk mengemukakan pendapat. Selanjutnya ada kesadaran tanggung jawab, skornya 5,75, yaitu masih kurangnya untuk mawas diri, kurang bertanggung jawab atas tindakan pribadi, dan kurang akan kesadaran melakukan kegiatan partisipasi pada lingkungan. Selanjutnya ada wawasan dan persiapan karir, skornya 6, yaitu masih kurangnya akan pemahaman jenis pekerjaan, kurang dalam kesungguhan belajar, kurang untuk memahami keahlian, serta kurang merencanakan karir ke depannya. Berikutnya ada 3 aspek tertinggi. Nah, yang pertama ada kematangan intelektual, skornya 7, yaitu individu sudah mampu bersikap kritis, bersikap rasional, sudah mampu membela hak pribadi, serta kemampuan menilai. Selanjutnya ada peran sosial sebagai pria atau wanita, skornya 7,25. Nah, di sini individu sudah paham membedakan pokok antara laki-laki dan perempuan. Peran sosial sesuai dengan jenis kelamin, serta cita-cita sesuai jenis kelamin. Berikutnya yang terakhir ada landasan perilaku etis, skornya 6,75. Nah, di sini individu sudah mampu untuk jujur, hormat kepada orang tua, sikapnya sopan dan santun, serta ketertiban dan kepatuhan. Berikutnya ada kesimpulan. Simpulan hasil ITP 10 OTKP 2 yaitu berdasarkan dari rata-rata TP-nya yaitu 6,08. Peserta didik kelas 10 OTKP 2 sudah berada pada tingkat individualitas, di mana pada tingkat ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada peningkatan kesadaran individualitas,
Yang B, ada kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan ketergantungan. Yang C, ada menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang D, ada mengenal eksistensi perbedaan individual. Yang E, mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan. Yang F, ada membedakan kehidupan internal dan kehidupan luar dirinya. Yang G, ada mengenal kompleksitas diri. Dan yang terakhir, peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak semua paham. Dan Ibu ingin berterima kasih yang sudah mendengarkan hingga selesai. Semoga anak-anak Ibu semua jaga kesehatan. Nah, sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.